Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Perencanaan dan Strategi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, yakni Ibu Siti Maryam Munjiat SSM PDI, juga teman-teman semua yang menyaksikan video kali ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Miftahuddin dari jurusan Pendidikan Agama Islam B semester 4. Di sini saya akan memaparkan sebuah judul makalah, yakni model pendekatan, strategi dan metode pembelajaran. Selain itu juga yang akan memaparkan ada dari teman saya, yakni Siti Nisa Suganda. Sebelum ke pembahasan, di sini saya akan menjelaskan apa sih secara umum dari model pendekatan, strategi dan metode pembelajaran itu sendiri. Beberapa istilah yang digunakan dalam proses pembelajaran, diantaranya yaitu model pembelajaran, pendekatan pembelajaran, strategi pembelajaran, dan juga metode pembelajaran. Agar terciptanya proses pembelajaran yang efektif dan efisien guna tercapainya tujuan pembelajaran, maka seorang pendidik harus memahami konsep dari pendekatan, model, strategi, dan metode pembelajaran tanpa mengurangi esensi dari pembelajaran itu sendiri. Beberapa istilah digunakan dalam proses pembelajaran, diantaranya model pembelajaran, pendekatan, strategi, dan juga metode pembelajaran. Agar terciptanya proses pembelajaran yang efektif dan efisien guna tercapainya tujuan pembelajaran, maka seorang pendidik harus memahami konsep dari pendekatan, model, strategi, dan juga metode pembelajaran tanpa mengurangi esensi dari pembelajaran itu sendiri. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian dan macam-macam model pembelajaran. Menurut Slavin, model pembelajaran adalah suatu acuan kepada suatu pendekatan pembelajaran, termasuk tujuannya, sintaksnya, lingkungannya, dan sistem pengelolaannya. Menurut Sukamto, mendefinisikan bahwa model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman para perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan dan melakukan aktivitas pembelajaran. Dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran yaitu kerangka yang tersusun yang digunakan sebagai landasan dalam melakukan kegiatan. Model pembelajaran menggambarkan prosedur pembelajaran untuk mencapai tujuan dari pembelajaran. Selanjutnya yaitu macam-macam dari model pembelajaran. Menurut Utomo Dananjaya, model pembelajaran yang terpusat kepada siswa terdapat dua macam, yaitu model pembelajaran cooperative learning dan juga model pembelajaran problem based learning. Pembelajaran kooperatif atau cooperative learning adalah strategi pembelajaran yang terdapat partisipasi aktif dari siswa, di mana terdapat kelompok kecil yang melibatkan siswa dalam berinteraksi. Tujuan dari pembelajaran kooperatif adalah untuk menumbuhkan sikap kepemimpinan dan membuat keputusan, serta memberi kesempatan pada siswa untuk berinteraksi dengan siswa lainnya. Sedangkan pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning menyajikan situasi masalah yang autentik dan memudahkan siswa untuk melakukan penyelidikan. Yang selanjutnya, pengertian dan macam-macam pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran menurut Nurjanah terbagi menjadi dua pemahaman, yaitu pendekatan pelajaran yang dimaknakan fenomena budaya dan sosial. Sementara dalam individual dilakukan secara mandiri oleh siswa, kecepatan belajar siswa ditentukan oleh kemampuan individual siswa yang berkaitan. Sementara strategi pembelajaran kelompok dilakukan secara kelompok, baik kelompok besar ataupun kecil.
Yang selanjutnya yaitu pengertian dan macam-macam metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah suatu cara yang ditempuh untuk menyajikan suatu hal sehingga akan tercapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Menurut Umar Hamalik, metode adalah cara untuk menyampaikan materi pembelajaran dalam rangka mencapai tujuan kurikulum. Interpretasi dari pengertian ini yaitu bahwa metode pembelajaran merupakan cara untuk menyampaikan materi sebagai cara mencapai tujuan kurikulum. Secara implisit, metode merupakan hal yang tidak terpisahkan dari kegiatan belajar mengajar, dan metode juga merupakan cara untuk mencapai tujuan dari pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu macam-macam kurikulum pembelajaran. Macam-macam metode pembelajaran metode hafalan, metode dialog, metode widyawisata, metode keteladanan, metode pengulangan, metode ceramah, metode demonstrasi, metode diskusi, dan terakhir metode simulasi. Tadi sudah dijelaskan oleh Saudara Siti Nisa Suganda, dan saya mengutip sebuah pengertian dari Slavin, bahwasannya model pembelajaran adalah suatu acuan kepada suatu pendekatan pembelajaran, termasuk tujuannya, sintaksnya, lingkungannya, dan sistem pengelolaannya. Ada pula yang mengatakan atau mendefinisikan model pembelajaran yaitu kerangka konseptual yang melukiskan prosedur sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman para perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan dan melakukan aktivitas pembelajaran. Nah, itu adalah definisi menurut Sukamto. Nah, selanjutnya adalah kita membahas mengenai perbedaan antara model, pendekatan, strategi, dan metode pembelajaran. Perbedaan antara model, pendekatan, strategi, dan juga metode pembelajaran yaitu jika pendekatan pembelajaran merupakan titik tolak atau sudut pandang kita tentang suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan juga melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Strategi pembelajaran sifatnya masih konseptual, dan untuk mengimplementasikannya digunakan berbagai metode pembelajaran tertentu. Dengan kata lain, strategi merupakan rencana, sedangkan metode adalah prosedur. Apabila antara pendekatan, strategi, metode pembelajaran sudah terangkai, maka terbentuklah model pembelajaran. Jadi model pembelajaran pada dasarnya sebagai bentuk desain yang menggambarkan proses rincian dan penciptaan situasi lingkungan yang memungkinkan interaksi antar siswa sehingga terjadi perubahan. Selanjutnya adalah kesimpulan. Dapat kita simpulkan bahwasanya pendekatan pembelajaran lebih menitik beratkan atau titik tolak juga sudut pandang guru terhadap proses pembelajaran yang masih sangat umum. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Guru dapat memilih penerapan metode pembelajaran dan menggunakannya dengan mempertimbangkan sesuai dengan tujuan, mode, dan fasilitas yang tersedia. Pendidik juga hendaknya memahami perbedaan antara pendekatan, strategi, metode, teknik, taktik, dan model pembelajaran, serta mengetahui bagaimana cara memilih dan menggunakannya agar pembelajaran berlangsung secara efektif dan efisien, juga dapat mencapai tujuan dari pembelajaran itu sendiri. Baik,
Itu yang dapat kami paparkan mengenai apa-apa saja yang memang menjadi model pendekatan, strategi, dan metode pembelajaran itu sendiri. Semoga dapat dipahami dan juga bermanfaat untuk kita semua. Diakhiri, wassalamualaikum